UTBK, guys. Naik nggak sih Kak Timun? Nah, mau naik nggak Timun? 38, udah aman. Oke, 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 oke. Oke, Nar, makasih ya, Nar. Ngapain? Ya kalian malah nyuruh si Timun naik, cuy. 38 ya? Gimana persiapan kalian? Udah deg-degan nggak sih? Udah deg-degan nggak? Atau masih menunda-nunda? Atau apa ya? Atau minder sama skor TO yang berseliweran di Twitter? Atau apa ya? Atau pede? Lolos pil 1 nih gua, udah fix banget. Please cerita dulu dong, cerita dulu dong. Takut banget loh, nggak seru. Apa sih, Be? Babe deh yang on. Babe naik. Babe naik gak sih? Sumpah, Be, belum persiapan mukanya. Beda aja dulu, urusan ketolaknya belakangan. Nah ini, akan kuhadapi UTBK walaupun nangis tiap malam. Itu kenapa nangis? Kata Romo harus pede. Benar. Kalian bisa ada mentoring ya? Anak lima bisa ada mentoring kah ini? Kok pada mind blowing banget ini pemikirannya? Tapi setuju sih, Hamin kan udah pada belajar ya, kayak udah pada belajar, ngapain takut-takut lagi? Bener nggak? Bener nggak? Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Tingtung. Nangis karena belum siap. Kenapa tuh? Kalau belum siapnya kayak sebenarnya Hamin 38 tuh masih bisa di itu sih. Apa ya? Ya emang udah nggak lama, cuman kayak kalau misalnya dipakai buat terus-terusan menyalakan diri, menurut aku malah itu itu takes time banget sih jujur. Bakalan terbuang tuh waktu asli. Kayak ya udahlah, kalau emang baru start sekarang ya udah bikin aja programnya kayak misalnya pengen memprioritaskan apa ya udah prioritasin itu dulu ya nggak. Hamin 72 pengumuman UTBK lah ya cepet banget ya anjir, cepet banget asli. Ini aja enggak. Weh, Mbak Beni meresahkan kata-kata hari ini. Ya udah, kita mulai dulu ya. Kita mulai, guys. Bentar, bentar. Gue siapin dulu. Ipin kok bilang enggak. Be, ada yang enggak sopan itu, Be. Depak aja, Be. Bentar ya, guys. DWU. Oh ya, BTW guys, ini kayaknya last DWU juga di Limper. Jadi total DWU di Limper baru 3 kali. Aduh, ya ampun. Aduh, ya Allah. Buzzer ini yang ngomong nano-nano ini buzzer aja. Bukan bot, ini bot. Nggak asli, nggak real. Bentar deh. Wow. Tapi kita sebenarnya masih bisa diskusi, nggak melulu lewat DWU resmi kayak gini. Bisa juga kalian ngechat ngechat gua di DC. Aduh, boleh banget itu asli. Bentar. Mana ya? Hmm, share screen. Udah kelihatan nggak sih share screen-nya? Muter ya? Up, up, up. Udah les nggak mau on cam pula. Masalahnya muka gua belum rapi. Nanti deh. Kan gua udah buka di sini. Oke, guys. Ini soalnya seharusnya bisa lah ya. Ini kan bukan PPM yang harus ditakutin gitu. Jadi biasanya kan teman-teman pada takut PKPM. PBM kecil lah ya. Ini kalau misalnya mau naik, waduh, boleh itu barangkali bisa dapat rezeki THR itu kalau yang mau naik barangkali lo ya. Kecuali anomali kagak ada anomali yang naik. Kagak ada Nabil, ada Nara. Nggak bisa menggiring opini nih Rere masa PKPM ditakutin. Aduh, nggak bercanda PKPM juga gampang ya, PKPM juga gampang. Oke guys, kita bakalan start
Jam berapa nih? 5.37 ya. Ntar mungkin jam 7 kelar. Tapi kalau emang belum kelar ya intinya sekelarnya file ini aja lah ya. Dikerjain harusnya. Benar, PKPM harusnya dikerjain. Aduh, gak tahu gua. Nah, ini ada 799. Udah. Bentar, fokus dulu guys, fokus. Ini ada nggak yang baru berapa detik udah dapet jawabannya? Ada nggak sih? Ada nggak? Kayaknya belum ada ya, itu orang orang jago dari mana itu? Oke guys, kalau misalnya kita ngomongin tentang kalimat efektif teman-teman, tentang keefektifan ya. Kalau misalnya keefektifan tuh unsur-unsur keefektifan tuh kalian taunya tuh apa sih guys? Kalimat efektif deh. Ini udah pernah bahas dong ya tentang kalimat efektif yang kompleks banget itu. Oke. Kenapa tuh kok jawabannya E? Di sini tidak menerima jawaban aja ya. Harus ada alasannya cuy. Kalimat yang efektif. Iya, kalimat efektif mah kalimat yang bersifat efektif ya. Cuman unsur-unsur kalimat efektif nih apa? Harus ada subjek predikat. Ini yakin jawabannya E guys. Kean. Kenapa tuh kean? Kenapa kean? Siapa kean cuy? Yang jelas dong guys, yang jelas kesejajaran. Karena sebelumnya kekayaan, jadi selanjutnya kekuasaan. Oke, make sense gitu. Oke, kalau misalnya kita ngomongin tentang kalimat efektif, itu ada dua hal sebenarnya yang dibahas. Yang pertama, kita review-review dikit ya guys. Yang pertama itu adalah keserasian makna. Gede banget. Keserasian makna. Yang kedua, itu tentang keserasian bentuk. Gitu. Ya kalau misalnya keserasian makna, itu biasanya ngomongin tentang ketepatan dan juga kelugasan. Itu kalau misalnya di TO-TO biasanya ngomongin gini deh, kelogisan, kejelasan, apalagi ya kalau di TO-TO. Cuman itu sebenarnya sama aja sih. Kalau kita ngomongin tepat ya, kalau misalnya ngomongin tepat, itu berarti maknanya nggak ada yang ambigu. Contoh makna yang ambigu itu kayak, apa ya, yang merokok harap dimatikan kalau nggak salah. Contoh di kelas KWH. Jadi yang dimatikan tuh yang merokok apa rokoknya yang dimatiin gitu kan. Terus selain itu juga kalau misalnya ngomongin keserasian makna, itu juga ngomongin kelugasan. Ya lugas gitu. Lugas itu kan berarti dia itu nggak berbelit-belit gitu kan. Kalau ngomong dia kayak ya udah to the point aja. Kenapa sih kalimatku harus to the point gitu? Ya simpelnya kalau misalnya kita ngomong terbelit-belit, ngomong aja kita kalau misalnya ngomong terbelit-belit, orang yang dengar kagak paham gitu kan. Apalagi kalau teks berbelit-belit. Waduh, itu sih ya Allah banget ya. Contohnya kayak apa ya? Teks yang berbelit-belit. Ya kalau misalnya teksnya itu nggak tahu ngalor ngidul gagasannya, ya itu termasuk gagasan yang terbelit-belit gitu. Terus kalau misalnya ngomongin keserasian bentuk, ya ngomongin keserasian bentuk ini ngomongnya ya kayak kehematan, di mana kalau misalnya ada kata yang emang udah maknanya itu sama, ya udah cukup satu aja yang dipakai, nggak usah banyak-banyak, nggak usah boros gitu. Karena itu bikin bingung. Terus juga ada kejelasan. Kejelasan ngomongnya tentang unsur-unsurnya itu harus jelas. Kayak tadi yang disebutin sama siapa tadi? Putri. Harus ada subjek dan juga predikat. Ya kan? Ini sebenarnya udah ada sih di kelas, cuman kita ngulang aja. Dan juga ada yang namanya kesejajaran. Benar, kalau misalnya kalian tadi ngomong kekuasaan dan juga apa tadi, kekuasaan dan apa itu perlu sejajar gitu ya. Cuman ya kita lihat dulu lah jawabannya apa. Oke, di sini karena jawabannya pada yang E, aku mau nganalisis dari yang A dulu ya teman-teman. Di sini kan kalimat 2 tuh ngomong, alur klise tentang bos yang sangat kaya yang menyembunyikan identitasnya, misalnya menyamar sebagai orang biasa atau miskin, lalu menjalin hubungan dengan tokoh yang berkondisi ekonomi lemah sehingga masuk dalam kategori cerita yang bla 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 bla. Di sini kalau misalnya kalimat efektif, sebenarnya kita tuh sama
kita harus menganalisis dulu struktur atau pola kalimatnya terlebih dahulu. Karena kenapa ya? Sebenarnya bisa sih, itu optional aja, terserah kalian gitu mau analisis seperti apa. Cuman kalau biasanya di soal-soal itu lebih gampang kalau misalnya kita tuh menganalisis pola kalimatnya dulu, teman-teman. Berarti bener teori itu mah, ya Allah. Nah, di sini aku mau nanya nih teman-teman. Subjeknya dari kalimat yang kedua itu subjeknya apa? Gak, jangan bla bla bla. Sorry banget, sorry banget. Oke, kita nggak bla 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 ya. Kita nggak bla bla bla. Oke. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mimpi apa gue? Subjeknya ini yang mana, guys? Dan sampai bagian yang apa gitu. Alur klise. Subjeknya ini kah? Terus tentang bos yang sangat kaya dan lain-lain, ini masuknya apa nih? Bil kubil. Keterangan apositif. Nah, ya, sebenarnya alur klise nih sampai ekonomi lemah ya teman-teman. Ntar highlight-nya mana nih? Alur klise nih sampai sini. Ini. Aduh, ini tuh adalah subjek teman-teman. Karena juga mengandung perluasan dan juga keterangan yang menjelaskan tentang apa itu, tentang alur klisenya gitu. Bener banget nih remote AC ini, jangan-jangan KWH ini ya, KWH menyamar kah dari remote AC ini? Sebenarnya ini KWH nggak sih? Nah, terus pertanyaan aku, apakah di sini tuh ada predikatnya? Ada predikatnya nggak? Wow. Ada predikat nggak sih guys di sini? Enggak, ya. Bener banget, nggak ada, belum ada predikatnya. Karena kenapa? Karena di sini ada sehingga ini konjungsi ya. Ya, terus di sini tuh seharusnya kan predikatnya tuh adalah masuk, ya kan teman-teman? Karena dia adalah verba gitu. Dan dalam kategori dan lain-lain ini itu kan pelengkap, ya. Terus apabila dinilai ini, apabila itu kan dia termasuk klausa subordinatif, ya kan? Nah, tapi kita juga bisa ngupas kalimat ini nggak pakai pola kalimat kalau emang kalian pusing. Caranya itu, ya, di sini kan sehingga. Nah, emang kalau misalnya dari konteks kalimatnya, emang di sini sehingga itu kan konjungsi sebab akibat ya kan? Emang di sini ada hubungan sebab akibatnya kah? Terus penggunaan sehingga itu apakah perlu pakai koma? Kan enggak kan? Sehingga di sini, sehingga itu harus diilangin. Karena kenapa? Ya karena emang nggak ada hubungan sebab akibat cuy di kalimat ini gitu. Dan juga kalau misalnya ada sehingga, di sini nggak ada predikatnya. Iya kan? Karena yang bisa jadi predikat itu cuma frasa verbal ya. Pokoknya yang ada frasa verbal, terus frasa adjektival, adjektiva. Kalian coba rewatch lagi di pola kalimat. Intinya tuh nggak masuk itu sehingganya, ya kan? Gitu. Jadi jawabannya itu yang benar adalah yang A gitu, yang lebih tepatnya gitu. Sesuai sama remote AC. Aduh, pantas ya ini hari ini dingin banget nih. Ternyata remote AC datang. Ntar deh kita coret. Tapi coba kita lihat deh opsi-opsi yang lain dan kita lihat juga kenapa kok jawaban ini kurang tepat gitu ya. Di sini yang pertama itu di opsi B ada menambahkan yang setelah klise. Di sini alur klise. Alur klise itu kan dia adalah frasa ya, frasa nominal. Alur itu nomina, klise juga nomina gitu. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya kalau ditulis alur klise juga dia nggak bermasalah gitu. Ya kan? Dia nggak salah gitu kalau misalnya nggak pakai yang pun tetap oke-oke aja gitu. Jadi ini nggak gitu. Nah, terus mengganti misalnya dengan seperti. Nah, misalnya sama seperti itu kan juga sama aja gitu. Kalau misalnya kalian lihat di KPBI gitu, kalian ketik aja misalnya gitu. Itu maknanya yang bawah itu juga ada salah satu artinya itu seperti gitu. Jadi sebenarnya mau diganti pun ya nggak, bukan ini gitu poin kesalahan dalam kalimat ini gitu. Jadi ini kurang tepat juga.
Terus yang menghilangkan dalam kategori. Nah, aku pikir teman-teman tuh bakalan terdistraksi atau terkocek gitu ya sama masuk dalam ini. Karena di sini juga ada kata-kata ini kan, sehingga masuk dalam kategori cerita gitu. Kan katanya kalau misalnya masuk itu selalu ke dalam gitu kan. Kalau kayak ada kan kalau misalnya masuk tuh jelas artinya masuk ke dalam gitu, masuk ke dalam sesuatu hal, jadi nggak perlu ada kata dalam. Nah, tapi di sini itu, masuk di sini, itu bukan masuk yang maknanya itu makna yang beneran masuk gitu. Tapi maksudnya itu adalah termasuk. Jadi nggak bisa diilangin ya. Terus yang selanjutnya di sini itu mengganti kuasa dengan kekuasaan. Bentar deh. Mana sih? Oh ini ya. Pemujaan, kekayaan, dan kuasa. Nah, kalau misalnya hati-hati banget di kesejajaran itu, karena di kesejajaran nggak masalah tentang imbuhan aja gitu, nggak semuanya diubah dan harus kayak gini bentuknya. Kalau misalnya harus semua atau harus ke semua. Kita juga harus lihat teman-teman di sini tuh tentang konteksnya dan juga dia ini kelas katanya apa. Kuasa itu kelas katanya kan nomina ya teman-teman. Coba dicek dulu di KBBI, kuasa kan kelas katanya kan dia nomina. Kekayaan juga nomina. Itu berdasarkan kelas katanya nih. Nah, terus kita coba cek lagi deh, cek gitu ya. Apakah kuasa yang dimaksud ini tuh apa sih arti kuasa yang di sini yang dimaksud? Nah, ternyata kuasa yang dimaksud itu adalah tentang membahas tentang kemampuan atau kesanggupan gitu kan. Gini, jadi alur klise tentang bos yang sangat kaya yang menyembunyikan identitasnya ini itu dijelasin itu kategori cerita yang sering dibatasi atau diturunkan apabila kenapa kok dibatasi itu jika ya alur klise ini itu menonjolkan pemujaan kekayaan dan kuasa di mana kuasa yang dimaksud adalah tentang kesanggupan gitu, kesanggupan atau kekuasaan. Jadi sebenarnya sama aja kita ganti kuasa dengan kean gitu. Paham nggak teman-teman dari sini? Karena keduanya itu kelas katanya udah nomina, terus konteks yang dibahas pun konteksnya sebenarnya sama aja gitu. Gimana, aman nggak guys? Atau kecepatan nih? Aman, aman ya? Berarti kalau beda kelas kata baru diubah. Iya, teman-teman, karena kesejajaran itu kaitannya sama keparalelan dan itu biasanya di apa ya? Kan kalau dan itu kan menghubungkan suatu unsur yang setara kan, konjungsinya konjungsi yang setara gitu. Jadi dia itu harus setara nih. Kalau misalnya klausa ya klausa, kalau misalnya frasa ya frasa gitu. Nggak bisa terus juga frasanya tuh frasa apa tuh harus setara. Nah, kesetaraan ini juga itu harus dilihat juga berdasarkan konteksnya. Misalnya, bener nih, dia emang udah pakai hubungan me semua. Misalnya dia udah frasa verbal semua gitu. Nah, tapi konteks yang kita maksud itu bukan yang butuh pakai frasa verbal. Ya itu jelas salah, teman-teman. Jadi selama kelas katanya udah sama, nggak apa-apa ya, Kak? Selama kelas katanya udah sama. Selama kelas kata yang sama dan juga konteksnya itu benar. Hati-hati banget, jangan sampai teman-teman itu menganalisis kelas katanya aja, tapi nggak nganalisis konteksnya yang dibutuhkan gitu. Karena contohnya nih, itu nanti ada soal di bawah, jadi kita anggap itu agak bonus dikit ya. Karena jujur gue nggak kepikiran contoh yang lain. Di sini apakah pelupa dan juga lupa itu sama atau beda? Konteks kalimat dan juga imbuhannya, kelas katanya itu. Konteks dan juga kelas. Beda. Kalau misalnya kita ngomongin pelupa, dia ngomongin orang yang lupa, ya nggak? Bener nggak, guys? Kalau misalnya kita ngomongin lupa, kita ngomongin kejadian orang yang lupa sama ingatan gitu, atau apa ya, yang ingatannya melemah gitu kan. Jadi semua itu harus dilihat berdasarkan konteksnya. Jadi hati-hati banget tentang sejajaran. Dan mostly soal-soal gini itu jebaknya tuh ya di sini gitu. Dengan apa namanya kesejajaran. Padahal kesalahannya tuh simple.
Di sini kesalahannya nggak ada hubungan sebab akibat loh di dalam kalimat ini, gitu. Jadi harus hati-hati banget. Mikirnya jangan tenang gitu, jangan kejauhan gitu ya. Baru kalau emang ngerasa kelas katanya ini beda. Nah, itu kalian langsung, ini tuh salah cuy. Kata Kak Mala, ini nggak sejajar. Kata Kak Wehe, ini salah. Ah, ini pasti jawabannya. Gitu, oke? Kita lanjut ya ke nomor 2. Aman? Harus punya mata biak. Iya, kalimat efektif emang menurut gua lumayan tricky, tapi menurut gue itu forming point di PBM, dan juga menurut gua kalau emang ada yang mungkin, ya gua nggak menyuruh kalian nggak maksimal di semua subtes, tapi kalau emang bisa dimaksimalin di subtes bahasa, let's go. Lu maksimalin di subtes bahasa, guys. Let's go banget. Mari mencintai PBM. Benar, cuy. Cintailah PBM dengan tulus dan sepenuh hati, walaupun anomalinya jarang ngajar. Oke, kita lanjut tentang judul. Oke, kita ingat-ingat lagi nih tentang judul, teman-teman. Kalau misalnya tentang judul tuh, syarat judul apa ya? Yang sederhana aja, yang sederhana, yang nggak ribet-ribet. Masih ingat? Masih ingat? Judul tuh harus gimana? Gila, remote AC nih. Waduh, aduh menarik. Please, banyak banget yang beda. A, B, C, D, E juga boleh banget sih. Gue suka nih. Mencakup inti pembahasan. Benar banget, Adin ya. Syarat judul itu yang pertama, dia harus mewakili teks ya. Sama aja sih sebenarnya. Mewakili teks. Yang kedua itu harus menarik. Sebenarnya ini nggak sebenarnya ya, kalau misalnya ngomongin tentang menarik pun, menarik itu ya penilaian kan, masalah menarik atau enggaknya. Cuman ya udahlah, kita tulis aja gitu. Tapi kalau misalnya pembaca itu emang pengen baca, emang dilihat dari judul ya biasanya ya. Maaf, OT subtes hukum apa aja? Waduh, itu Krimsi dia mau jawab. Oke guys, jadi kita bakalan lihat dulu teksnya tuh kayak gimana. Karena kalau untuk soal analisis wacana, please banget teman-teman, kalau emang kalian kurang di analisis wacana, ya udah terakhirin dulu aja. Kerjain yang kayak ED5, kerjain yang kayak apalagi ya yang lumayan mudah itu. Pokoknya yang ngomongin tentang konjungsi atau apa deh. Atau pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu menganalisis mendalam, itu let's go, jawab dulu. Tapi kalau emang kalian emang kesusahan di analisis wacana, itu terakhirin dulu aja, skip aja gitu. Nah, di sini, di kalimat 1, di sini ngomong apa nih, gitu ya. 1. Sushi umumnya menggunakan nasi. BTW kalian tahu nggak sih penulisan sushi ini? Sushi ini tuh gini guys, sebenarnya sushi. Jadi lapar Kak. Waduh, jangan gitu dong, gue kelas kayak dosen nih gue jadinya. Sushi. Kayak nama orang ya, sushi gitu. Sushi banget nih, Neng, gitu ya. Persebaran PBM, materi PBM. Waduh, gue nggak bisa bilang persebaran materinya apa aja ya. Cuman coba deh nanti gue cari-cari, gue share di itu, di bahasa ya, biar lebih lengkapnya gitu. Sushi Susanti. Astagfirullahaladzim, gue nggak ngomong. Yang pertama itu, di sini ngomong tentang sushi itu nasinya itu dibumbui pakai cuka. Tapi di sini ada konjungsi sedangkan. Sedangkan itu kan dia konjungsi perbandingan kan. Sedangkan kimbab, nah kimbab itu nasinya itu dibumbui pakai minyak wijen. Ya kita tanya aja ya. Dia nih kok kalimat pertama ini dia ngomongin apa? Yaitu ngomongin tentang perbandingan nasi sushi sama sama apa nih tadi? Kimbab. Sumpah, gue kalau pagi nge-lag banget anjir. Maaf ya guys. Sumpah. Ini gue tadi tahu gak sih, gue mau DWU gue geter jir, tangan gue kayak aduh gue takut banget, gue udah lama gak ngisi limper, ya Allah gue takut. Ini bahas nomor 2 berapa, santai banget, aman banget nih, masih setiap soal nggak nyambung-nyambung banget, jadi kayak misalnya baru join di nomor ke-20 pun masih bisa itu dijoinin. Mau sushi itu gemeter. Yang kedua, di sini tuh ngomongin tentang isian sushi itu menonjolkan bahan laut.
Nah, di sini juga sadar nih, ada sedangkan lagi. Tapi kimbab itu bukan tapi sih, astagfirullah. Sedangkan kimbab itu lebih sering berisi bahan yang dimasak atau diawetkan. Jadi dia ngomongin kok perbandingan, perbedaan. Astagfirullahalazim. Allah, perbedaan ya. Sorry banget. perbedaan isi gitu deh. Gue males long text, mending dry text aja. Yang ketiga, di sini ngomongin nih udah kelihatan banget dari sisi penyajian. Berarti dia ngomongin tentang perbedaan dalam bentuk penyajian, udah fix banget gitu. Karena di sini udah ngomongin dari sisi penyajian kan. Berarti ngomongin tentang perbedaan penyajian. Terus yang keempat nih, pelengkapnya pun berbeda-beda karena sushi lazim disantap dengan kecap asin, wasabi, dan acar jahe. Jadi dia ngomongin tentang perbedaan pelengkap ya. Dan yang kelima, itu dia ngomongin perbedaan-perbedaan tersebut. Ingat di sini ada kata tunjuk. Jadi yang dimaksud tersebut itu ya semuanya gitu. Jadi ini tuh sebenarnya menyimpulkan ya, kesimpulan dari teksnya. Nah, kita bisa nih, kalau M itu harus mewakili teks, maka kita bisa lihat di kelima kalimatnya itu, dia ngomongin tentang perbedaan sama kimbab dari keseluruhan, nggak dari satu aspek doang. Perbeda. Emang iya gue ngomong gitu anjir, Elsa? Astagfirullah. Elsa ini, duh cariin dong ananya weh. Perbedaan isi perbedaannya bener. Trimsi FHUI. No 2 Kak. Apa no 2? Oh iya berbeda. Gugup ini keyboardnya. Oke. Jadi kita bisa lihat aja ya di opsi. Ini kita udah kelihatan banget kalau jawabannya tuh yang. Tapi coba deh kita lihat. Kita hujat ini opsi-opsinya. Kenapa Ana? Kenapa ini ngetek itu? Oh, gue tadi bilang Ana ya. Dia lagi tidur, woi. Terus ini persamaan sushi sama kimbab. Emang kita ngomong persamaan. Gila, ini opsi A kayak OOT banget ya. Kita nggak ngomong persamaan, ya nggak? Terus yang kedua, isian sushi dan kimbab yang menggugah selera. Kita nggak ngomongin isian soalnya aja nggak sih, Kak? Mungkin nggak. Soalnya ada beberapa opsi yang melengkapi semua syarat judul, tapi tergantung menarik atau enggak jawabannya. Enggak sih. Itu tergantung ya, tergantung pembuat soal. Cuman sejauh aku latihan soal, sejauh di soal MMA juga, astagfirullah sebut nama. Ya Allah. Ah, soal yang tahun kemarin yang bersebaran itu kelihatan gitulah intinya. Bukan menarik tapi kelihatan aja yang dibahas tuh apa aja yang diwakilkan gitu. Udah guys, jangan komen. Udah, anggap tidak ada yang terjadi. Anggap tidak ada yang terjadi. Anggap tidak ada yang terjadi ya. Kita harus sepakat ya, sepakat ya. Sepakat. Please, sepakat banget, sepakat. Woi. Sumpah ini. Sepakat ya. Tidak ada yang terjadi di DWU Rere. THR dulu. Astagfirullahaladzim. Jadi isian sushi kimbab yang menggugah selera. Kita nggak bahas tentang isian aja. Terus yang C, apa yang membedakan isian sushi dan kimbab? Ya ini juga astagfirullahaladzim, ini bisa kita coret. Karena kenapa? Kita nggak bahas isian doang. Gitu. Terus yang D, mengenal kimbab, makanan populer khas Korea Selatan. Emang kita ngomongin kimbab doang ya di sini? Enggak kan? Kita ngomongin sushi juga kan guys? Ya nggak? Hai, gitu. Grogi banget kak kayak gue nggak grogi. Astagfirullah, kelihatan kan gue grogi anjir. Astagfirullah, krim sih itu MMA yang dimaksud adalah MMA Korea yang dimaksud. Oke, jadi jawabannya yang sepakat nggak dari sini? Coba on cam biar gak grogi. Justru kalau on cam tuh makin grogi ya yang ada Putri. Gue nggak grogi guys, gue cuman ngantuk aja, ngantuk dikit. Jadi ini aman ya? Aman kan? Di judul ini? Aman ya?
Oke, karena tidak ada yang menjawab, gue akan menganggapnya aman. Jadi kalau emang kalian mau nanya, langsung tanya aja. Cuman jangan tanya fisika kimia ke gue. Oke, aman. Aduh, El sama Putri nih emang. Aduh, love banget gue. Dan di sini nih, kita disuruh nambahin kalimat, teman-teman. Ini sorry banget, gue nggak ketulis nih, apa namanya soalnya. Intinya dia di sini tuh ngomongin tentang, pokoknya disuruh menyisipkan kalimat lah, gitu. Kalau kita menyisipkan kalimat, D kayaknya. Oke, gue suka nih sama Bill Kubil nih. Bill Kubil nih, oh Bill Kubil nih cowok ya. Maksud gue suka sama cara pemikirannya ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kayak gini, teman-teman, itu sebenarnya ada dua sih. Maksud gue kayak ada orang yang jawab tuh berdasarkan konteks, kayak dilihat gitu satu persatu dia nih bahas apa, bahas apa, bahas apa. Sama satu lagi dia memperhatikan kata tunjuk gitu, atau memang dia memperhatikan unsur-unsur kayak konjungsi dan juga. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya kita memaknainya itu sebenarnya ada di kohesi, waduh, dan juga koheren. Kok tiba-tiba hitam warna ininya? Ya udah nggak apa-apa lah ya. Koheren ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kohesi, teman-teman ya, kohesi itu apa? Kohesi apa, guys? Ah, gue nggak tahu nih kohesi apa ya. Aduh, kok kagak ada yang jawab ya? Woi, apa nih kohesi? Gue kagak tahu loh. Kok kagak ada yang jawab sih? Meta AI. Iya, gue curiga remote remote AC ini sebenarnya eh, adminnya ChatGPT, jadi dia pinter banget hubungan antar kalimat. Ya, bener banget. Dia nih kohesi sama koheren ini tentang hubungan antar kalimat, tapi kohesinya ini itu dari unsurnya. Jadi dia dilihat dari pronomina. Pronomina itu kata ganti, terus juga konjungsi. Maksud gue tuh kayak gimana? Misalnya gini, Upin membeli ayam goreng. Dia juga membeli sayur, misalnya gitu deh. Nah, dia di sini itu kan pronomina ya. Nah, pronomina ini itu merujuk ke si Upin gitu. Jadi karena ada kata tunjuknya ini, ada kata gantinya ini, itu tuh yang bikin kalimatnya itu ada keterkaitan gitu deh. Nah, kalau misalnya ngomongin koherensi itu biasanya kalimatnya nggak padu. Nah, itu. Jadi ini ngomongin tentang keterkaitan makna. Ya, di mana makna itu dari makna kalimat satu sama kalimat dua dia ngomonginnya itu kayak ya udah ngalir aja gitu, dia sesuai. Kalau misalnya nih kita ngomongin tentang peristiwa Rengas Dengklok ya, itu pertama apa ya peristiwanya, diculik dulu gitu kan, diculik terus habis itu ada omong-omongan dulu sama golongan muda golongan tua apa-apa gitu lah, ngomong-ngomong gitu. Nah, kalian nggak bisa habis diculik kalian langsung skip ke arah proklamasi. Nah, itu namanya dia nggak ada keterkaitan makna, itu masuknya ke kalimat sumbang atau kalimat yang gagasannya tuh lompat gitulah ya. Jadi ini sebenarnya secara nggak sadar kita melakukan hal ini sih gitu, tanpa tahu nama materinya gitu. Jadi kita coba lihat di sini, dia tuh ngomong di sisi lain, ingat di sini ada konjungsi perbandingan ya di sisi lain ini. Di sisi lain, wow, yaudah nggak apa-apa. Kimbap lebih sering dimakan langsung tanpa saus kuat atau ditemani kimchi dan sup. Coba kita lihat di kalimat yang pertama. Kalau misalnya diletakkan setelah kalimat pertama itu kan ngomongin tentang perbedaan sushi sama kimbap tapi dari nasi kan. Tapi kok kita ngomongin langsung kok di sini kita langsung ngomong tentang itu, saus kuat sama kimchi. Kan nggak nyambung ya? Karena di sini tuh ada konjungsi di sisi lain juga. Di sisi lain tuh berarti ada kalimat sebelumnya yang dijadiin perbandingan sama kalimat yang ini gitu. Jadi kita harus hubungannya tuh konteksnya harus benar. Di mana
ya yang dibandingin pun harus sama gitu. Bahwa yang dibandingin pun ya tentang saus, kimchi atau hal-hal yang 11-12 lah. Kalau kalimat kedua di sini ngomongin tentang bahan laut yang segar, coy. Ya bukan gitu kan. Karena kita nggak ngomongin tentang bahan-bahan gitu. Itu kaitannya sama itu ya, kaitannya sama bahan sushi sama kimbab. Jadi nggak make sense kalau ditaruh di setelah kalimat kedua. Kalau kalimat ketiga, dia ngomongin tentang penyajian. Nah, ini makin nggak make sense banget. Aduh, apalah ini ya Allah. Kalimat ketiga akan gua skip. Itu adalah eh, batin kalian saat mengerjakan UTBK nanti. Terus, ya Allah, apa-apa nih? Kalimat keempat, pelengkapnya pun berbeda-beda karena sushi lazim disantap dengan kecap asin, wasabi, dan acar jahe. Tadi ada yang jawab yang setelah kalimat 4 ya. Nah ini, wow, baterai gue habis. Nah ini baterai gue habis, anjir. Timingnya pas banget. Bentar ya, bentar deh. Waduh, guys, gue nggak kepencet on cam kan? Cepet banget kepencet on cam, jir. Baterainya cenit-cenit. Itu bahasa apa cenit-cenit? Ini kenapa ya? Gue nggak bisa nih ngecas. Nah, ya kan ini apa namanya lagi bulan Ramadan. Gimana sih, Iwan? Oh, berarti karena ada konjungsi. Ya Allah, ya Allah. Ini kenapa, cuy? Sumpah lari-lari, cuy, dia filenya. Bentar deh, udah ya. Udah aman ya? Bentar deh gue lihat. Aman. Berarti karena ada konjungsi di sisi lain, berarti otomatis yang ditanya untuk setelah kalimat ya, bukan sebelumnya. Itu tergantung soal. Jadi kalau misalnya sebelumnya, kalau misalnya di sini soalnya minta sebelumnya ya berarti kita cari yang diletakkannya itu di sebelum kalimat apa. Kalau misalnya di setelah, hah, enggak anjir, krim, sumpah astagfirullah. Jangan itu krim sih. Kalau apa namanya? Kalau enggak, gue lupa lagi tadi apa? Astagfirullahaladzim. Pokoknya kalau memang itu tergantung soal gitu. Nggak selamanya di sisi lain itu selalu di setelahnya gitu. Jadi ya soalnya mintanya apa dan kebetulan gue di sini kagak tulis soalnya. Lah iya Om Kem. Enggak anjir. Sumpah Elsa Krimsi. Aduh emotin lah ini. Jadi di sini kalimat jawabannya adalah kalimat keempat ya teman-teman. Karena emang perbandingannya itu sejajar gitu. Perbanding bukan kesejajaran kalimat efektif ya. Maksud gue kayak perbandingannya tuh pas gitu. Bentar guys, mati laptop gua. Bentar. Astagfirullahaladzim. Bentar deh, bentar ya. Izin banget. Bentar banget ya. Aduh. Kenapa gitu ada orang mencet ada gitu orang ya nyolokin tapi nggak ceklekin anjir. Bayangin, sampai laptopnya grogi. Gua gak grogi, cuy. Padahal udah excited disuruh on cam itu. Ah, itu mah akal-akalan barat. Akal-akalan barat ini mah. 8 itu harusnya terperdaya. Ini gacor remote AC, emang remote AC doang yang bener di dunia ini. Bentar guys, mati anjir laptop gua. Ini kenapa sih kalau gua nggak bisa? Nah udah, bentar ya. On cam dulu gak sih baru ke chat. Teori apa ini? Kalian tadi sahurnya apa guys? Oke, kita mencoba mencairkan suasana ya. Kalian tadi sahurnya apa nih? Min satu topi. Nasi, sushi. Elsa kayaknya hobi banget makan sushi. Krim sini hujat banget anjir ngehujat gua terus. Nasinya tuh nasi apa guys? Wah, gue tau gak sih, gue juga pernah mati laptop gini kayaknya 2 kali deh. Laptop gue mati saat TWU anjir. Maaf banget ya Tuhan. Telur kecap. T-Rex balado. Anjir.
Ini, waduh, kok gue nggak bisa request to speak? Gue nggak bisa naik, anjir. Tolong. Sumpah gue nggak bisa naik di DWU gue sendiri. Ini kenapa ya? Apa cintaku? Request to speak. Sumpah gue nggak bisa naik di DWU gue sendiri. Nah, accept. Siapa nih yang naikin gue? Sumpah makasih banget. Nar, makasih. I love you. Oke, gue lanjut lagi ya. Bentar, kita lanjut lagi. Astagfirullah. Udah. Nah, di sini kita udah nemu ya jawabannya tadi. Jawabannya adalah yang D gitu. Kalau di kalimat 5 pun nggak mungkin, karena kalimat 5 tadi itu isinya udah kesimpulan ya. Kalau ditepatin di setelah kalimat kelima tuh kayak, gue udah kesimpulan kok malah lu bandingin lagi di sisi lain gitu kan. Jadi kesimpulannya jadi kurang valid gitu. Jadi kita next aja di soal berikutnya ya teman-teman. Di sini ada penulisan kata bercetak tebal. Nah, kalau penulisannya ini biasanya dilihat dari imbuhannya ataupun juga dari kebakuannya ya, kayak misalnya penulisan apa tuh baku nggak, terus dia gabungan katanya bener nggak, terus apalagi ya, udah sih itu doang ya. Di sini ada no, ini soal gampang banget coy. 8. Kenapa jawabannya yang teman-teman? Tapi kita coba lihat dulu deh di deforestasi ya. Deforestasi ini emang bentuk bakunya seperti itu. Jadi itu benar kan. Ya maksud gue kayak deforestasi emang jawabannya emang bentuknya tuh seperti itu gitu. Nggak non bakunya gue nggak tahu apa. Cuman bakunya emang ini. Terus eksistensi juga bakunya juga emang ini. Terus mana suka itu gabungan kata. Coba cek ya guys di, ntar gue tandain deh yang harus dicek. Kelima, cek di EYD 5 di kata turunan ya. Kata turunan, gabungan kata teman-teman. Harusnya terperdaya. Oke. Duka cita juga sama, cek aja di kata turunan gabungan kata dan juga cek di KBBI. Itu bakunya emang kayak gitu ya teman-teman. Karena emang udah disepakatinya seperti itu gitu. Jadi ya begitulah bahasa. Terus kalian pada jawab yang ke-8. Nah ini makanya gue suka banget nih sama orang-orang limper. Duh, pinter-pinter banget gue. Gue tinggal 2 bulan langsung jago. Nah, suku pertamanya udah ada R, jadi terte gitu. Kan di sini ada kata dasarnya apa, guys? Perdaya ya? Daya sih sebenarnya. Terperdaya apa daya ya? Perdaya ya? Perdaya. Nah, tapi ya di sini tuh ada bener banget, guys. Di sini tuh ada suku kata ya, di mana per da ya gitu. Suku kata per di sini atau silabel ya. Nah, per di sini kalau memang imbuhannya itu ada er dan juga di sini ada er, itu imbuhannya harus benar. Ini juga sama kayak bercermin, itu juga harusnya bercermin. Baru ingat KWH suka menyamar. Asik ditonton KWH, aduh. My love. Ya kak KWH kayak ini. Gak sih, gue gak percaya pasti KWH jam segini kayaknya lagi tidur deh. Karena menurut gue KWH kalau tidur pagi, kalau malam dia bangun. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Oke, kita next. Nah, ini dia. Kata atau frase yang harus dihilangkan dalam kalimat keempat, teman-teman. Ini aku highlight dulu deh. Kalimat keempat tuh yang mana. Kondisi ini mengancam eksistensi keberadaan berbagai spesies pada habitat alaminya. B. Oke. Kenapa tuh B? Astagfirullah. Alasannya juga dong. Wahai orang-orang calon top 10, top 3, eksistensi sama dengan keberadaan. Benar banget. Jadi ini melanggar itu ya, kehematan. Karena eksistensi sama keberadaan ini jadinya pengulangan gitu. Tapi kok kagak ada yang terkocek sama jawaban yang lainnya?
nggak hemat. Bener, boros ya dia. Jadi jawabannya itu yang apa nih, keberadaan gitu. Kita cari aja. Kalau emang nanti itu misalnya nih opsinya tuh eh keberadaan aja atau eksistensi aja, ya udah pilih aja yang itu guys. Maksudnya kayak nggak harus sesuai yang di kepala otak, itulah intinya. Sesuaiin aja sama opsi. Assalamualaikum UGM. Waalaikumsalam. Kata. Nah, tapi kita coba lihat nih kondisi ini. Kalau misalnya kondisi itu dihilangin, nih kondisi dihilangin ya. Jadi ini mengancam eksistensi. Nah, ininya tuh apa? Nggak jelas kan? Jadi dia mengubah makna. Dan juga kondisi ini itu kan dia frasa nominal, ya nggak? Frasa nominal. Jadi frasa nominal ini itu berperan sebagai subjek. Kalau misalnya kondisi ini dihilangin, waduh, ini dia nggak akan menempati struktur kalimat efektif di bagian apa ya, bagian kejelasan karena unsurnya nggak lengkap, nggak ada subjeknya. Bener, subjeknya hilang. Elsa, aduh, gue lock banget nih. Terus di sini berbagai kondisi ini, bentar gue hilang dulu. Kondisi ini mengancam eksistensi keberadaan berbagai spesies. Kalau dihilangin, berbagai ini kan sebagai banyaknya keterangan, banyaknya jumlah lah intinya gitu. Jadi kalau misalnya dihilangin pun maknanya bakalan berubah. Nah, di sini juga kita harus highlight ya. Spesies endemik itu adalah kata majemuk. Kalau di PPU itu kata berpasangan tetap nih biasanya. Dia bakalan ngomongin tentang kata berpasangan tetap atau kata majemuk. Coba kalian cek aja spesies endemik di KBBI itu ada. Jadi itu kayak spesies endemik itu apa ya? Jenis yang kayak hewan-hewan yang itu nggak sih? Sesuatu jenis yang cuman tumbuh di daerah tertentu aja. Kalau nggak salah spesies endemik tuh ya. Bentar gue lihat deh. Wait banget. Iya benar. Jadi spesies yang hanya ditemukan di wilayah atau daerah tertentu aja gitu. Jadi ini nggak bisa lu ganti karena kata majemuk tuh masih inget nggak? Dia kan nggak bisa dibolak-balik. Dia juga nggak bisa disisipin. Dia juga nggak bisa dihilangin salah satu bentuknya karena emang itu adalah katanya gitu. Jadi yang ada spesies-spesiesnya ini kita bisa hilangin. Aman kan sejauh ini teman-teman? Aman nggak? Aman. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Bagian kalimat yang tepat untuk melengkapi. Iya, itu juga. Jadi sebenarnya kalimat efektif tuh nggak bisa dipisah-pisahin sih. Kayak misalnya nih, kalau misalnya dia mengandung sesuatu yang boros ya. Jadi dia maksudnya ke ketidakhematan atau kehematan. Nah, tapi di satu sisi juga karena dia tidak hemat, itu dia juga akan mengganggu kejelasan ataupun kelugasan gitu. Jadi dia bakalan kalimatnya tuh bakalan susah dipahaminya gitu. Jadi kalimat efektif tuh nggak bisa dipisah-pisahin. Karena satu yang nggak efektif bakal mempengaruhi yang lainnya juga gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada soal nih tidak logis, dia tuh sebenarnya sama aja itu dicari tentang kalimat efektif. Pokoknya itu di soal TO. Cuman emang pertanyaannya emang macam-macam aja. Sama kayak inti kalimat dan juga informasi utama itu kan juga sama aja. Oke, kita lanjut di kalimat yang kedua ya. Apa nih? Melengkapi kalimat kedua. Ada yang udah nemu teman-teman jawabannya? D. Dalam menjaga keseimbangan Islam dan keanekaragaman hayati. Aduh, keren banget nih. Oke, teman-teman. Jadi untuk ini juga sebenarnya sama, ini materinya juga kohesi dan koheren. Di mana kalau misalnya kita mau menambahkan kalimat, jangan sampai kalimat itu sumbang. Jangan sampai kalimat itu berbeda gagasannya sama gagasan yang udah disampaikan sama sebelumnya, sama gagasan yang akan disampaikan gitu. Jadi harus di-highlight banget sebelumnya itu ngomong apa, setelahnya itu ngomong apa. Dan juga kita juga harus pahami konteks. Kita harus analisis wacana wacana banget gitu, dimana apakah dia itu emang membahas tentang hal ini, apakah enggak. Tuh. Tidak padu. Benar, Bang? Di sini. Hutan telah menjadi sumber kehidupan manusia sejak dulu. Di Indonesia, hutan berperan penting
Nah, berarti kan kita harus tahu kan berperan penting apa nih gitu. Nah, tapi di sini perhatikan teman-teman, perhatikan banget. Ya. Di sini ada konjungsi pertentangan tentang namun. Well, namun data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa luas hutan Indonesia terus mengalami tekanan akibat deforestasi. Berarti walaupun hutan itu penting, tapi walaupun hutan penting, hutan di Indonesia ini tuh tertekan nih karena deforestasi. Nah, di sini kebetulan udah gue highlight ya. Di mana dia bilang kondisi ini mengancam eksistensi keberadaan berbagai spesies endemik. Nah, berarti kita harus cari kaitannya karena di kalimat yang ke bawah-bawah ini juga itu ngomongin tentang spesies endemik seperti hewan gitu ya, tentang hewan-hewan. Terus juga tentang pokoknya tentang hayati lah ya, tentang keberagaman hayati dan lain-lain. Dewi kalian tebus Bu. Iya dong, ada artis, Bos. Ayu Ting Ting, masa kagak ada yang ikutnya nggak? Nah, terus di sini kita analisis opsi. Sebagai komoditas unggulan yang berkontribusi besar terhadap devisa negara. Tetot, karena ini kaitannya sama ekonomi. Ini kita nggak bahas tentang ekonomi. Jadi, analisisnya kayak gitu. Apakah dia bahas ini di kalimat-kalimat setelahnya? Enggak. Jadi, dia nggak sesuai konteks. Oke? Yang kedua, dalam menyediakan bahan baku industri dan membuka lapangan pekerjaan, lagi-lagi dia bahas tentang ekonomi lagi gitu ya. Dia bahas tentang bahan baku sama lapangan pekerjaan ini juga kita nggak ya. Terus dalam mengatur tata air dan mencegah terjadinya bencana alam di berbagai wilayah gitu. Nah, kita sebenarnya kalau misalnya dipepet-pepetin tentang bencana alam sebenarnya sudah dibahas sih ini. Tentang ini nih, masyarakat sekitar pun kerap merasakan duka cita ketika banjir dan longsor melanda wilayah mereka gitu. Tapi sebenarnya mostly di sini kalimat-kalimat yang dekat ya, yang dekat sama kalimat yang kedua itu dia lebih bahas ke keanekaragaman hayatinya gitu. Jadi yang C ini kurang masuk dan juga di sini ada mengatur tata air. Kita nggak ngomongin tata air guys ya. Jadi ini pun kurang tepat. Dan lagi-lagi kalian gajar banget, yaitu yang D. Wow. Nah, ini soal yang menarik ya. Kata yang dapat menggantikan kata konservasi dalam kalimat 9. Bentar dah, gue nafas dulu dah. Gue takut itu nanti sore gue termokel-mokel. Masalahnya air liur gue rasa-rasanya kering nih. Coba gue lama banget nggak ngomong sebanyak ini anjir. Sumpah. Gue kayak, wow, udah lama banget nggak yaping. Oh ya, BTW gue ini first time ngisi SWU guys, dan gue ngisi 2 hari berturut-turut di LAN sama limper dulu sih, di limper dulu, baru di LAN. Enggak lah, saya ini tidak akan mokel, amin ya Allah, jangan sampai mokel. Jadi baru, dan itu SWU-nya kayaknya udah les banget, kayaknya nggak ada itu lagi deh. Gue nggak tahu ada di ULE, cuman kayak belum tahu lah, belum jelas gitu dari alternya gimana. Nah di sini kita juga lanjut ya. Sini kita disuruh menggantikan kata konservasi. Nah, kalau misalnya disuruh gantiin kata ini, itu kita bisa ngupas soalnya dengan makna kontekstual. Jadi kita harus tahu dia ini konservasi yang dimaksud tuh maksudnya apa sih gitu. Sebenarnya iya perlu sih KBBI. Cuman kalau misalnya di UTBK kan kagak boleh buka KBBI ya. Jadi ya udah pemahaman teksnya aja gitu. Kita tangkap intinya aja. Ini lumayan susah, guys. Menurut gue soal tersusah di PPM itu adalah soal yang berkaitan dengan makna. Jadi, kalau misalnya ditanya apa yang bakal gue kerjain duluan dan apa yang gue terakhirkan, yang pertama yang gue kerjain ya otomatis EYD, dan yang terakhir gue kerjain adalah makna. Itu pasti gue terakhirin. Karena itu perlu waktu yang lumayan lama. Kan nggak bisa KBBI gitu. Ini ada kalimat ke-9. Oleh karena itu, pengelolaan hutan berbasis konservasi. Jadi, dan data ilmiah menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Jadi, apa yang menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan? Nah, kalau keberlanjutan itu kan sesuatu yang berlanjut ya, sesuatu yang terus-menerus. Nah, berarti konservasi itu kan
seperti apa ya? Upaya nggak sih? Upaya yang dilakukan, upaya merawat atau menjaga gitu kayaknya. Merawat, menjaga. Ini gua nggak mau itu ya. Gua bukan kawahek coy. Gua bukan kawahek. Ini ada nggak sih orang yang mengira gua kawahek anjir? Upaya merawat dan menjaga secara rutin, ya secara rutin berbasis konservasi. Ya secara rutin sih mesti. Secara rutin ya, secara rutin untuk mencegah dari kukunya. Astagfirullah, astagfirullah. Untuk mencegah kemusnahan, ya nggak? Karena di sini, karena kan intinya udah dibahas ya, belum? Ya, kita udah sadar kan kalau sebenarnya kalimat-kalimat ini tuh tadi ngomongin tentang kemusnahan sesuatu yang nggak akan punah gitu, sesuatu yang punah atau sesuatu yang populasinya itu akan terancam karena gitu. Jadi gue bisa menalar gitu, melogika, oh berarti konservasi di sini tuh maksudnya sesuatu yang lebih dijaga gitu. Untuk apa? Tujuannya ya untuk mencegah kemusnahan atau ke apa ya selain kemusnahan, kemusnahan, kepunahan gitu-gitu kali ya. Kalian bisa tahu artinya ini dari makna yang kalimat itu gitu. Coba kita lihat di sini. Kalau misalnya ada kata gini, guys, kalian jangan pernah mencoba dengan penyocokan satu persatu. Contohnya kayak kalimat 9 nih, misal pengelolaan hutan berbasis peneguhan, berbasis penyimpanan, berbasis gini kayak ini lebih enak sih ngomongnya itu jangan ya, karena udah gue tahu itu akal-akalan barat banget. Jadi lebih baik artiin aja satu persatu. Makanya gue bilang makna ini lumayan susah karena harus ngertiin satu persatu. Peneguhan itu kan sesuatu, wow, sesuatu yang diteguhkan gitu ya. Teguh itu kuat atau tetap biasanya. Tapi lebih ke arah kuat sih, sesuatu yang kuat gitu kan. Teguh, teguh apa ya? Teguh imannya, teguh apanya gitu biasanya gitu. Terus penyimpanan itu kan sesuatu atau perbuatan. Ini gua mati kah itu ku? Enggak. Suatu atau perbuatan menyimpan gitu. Penguatan sama peneguhan ini sebenarnya kalau kita artiin agak bersinonim. Nah, kita bisa eliminasi ya. Karena kalau di sini sebenarnya ya, kalau misalnya kalian sadar di opsi-opsi itu biasanya memang ada yang bersinonim dan bisa langsung dieliminasi aja gitu. Nah, terus juga di pengukuhan. Pengukuhan ini biasanya apa yang dikukuhkan? Biasanya pengukuhan jabatan dosen atau pengukuhan wakil pengukuhan Prabowo Subianto sebagai presiden. Astagfirullah. Ya, berarti pengukuhan tuh kaitannya ada proses pengukuhan, proses apa ya dikukuhkannya berkaitan sama jabatan lah intinya nih. Susah kata-katanya. Iya, bener sih penetapan berkaitan dengan jabatan atau penetapan jabatan ya. Nah, pengekalan itu kan sesuatu yang abadi, ya kan? Kekal, lestari. Aduh, ini gue udah ngasihin loh. Yang lestarinya nggak gue tulis deh, panjang banget. Nah, dari kita diskusi bareng nih, kira-kira jawabannya yang mana guys dari sini? Di sini ada hint ya, di mana konservasi ini itu adalah upaya untuk mencegah kemusnahan atau mencegah kepunahan. Nah, masuk bener banget Putri. Jadi pengekalan itu kan juga sesuatu yang abadi ya. Jadi ya jawabannya yang A gitu. Karena yang lainnya emang nggak cocok konteksnya, maknanya beda juga. Karena itu alternativa. Wah, gacor. Ini mah Romo pasti akan merosting. Oke.
Sekarang kita lanjut. Jangan banyak bercanda. Ya Allah, air liur gua udah mau kering. Oke, kita lanjut ya guys. Kalimat inti deh ini. Ayo guys, sumpah ini udah banget, woi. Awas kalau nggak bisa gua ada nola, ada nol. Kan gua nggak denger, nggak tahu orang-orang ada suara kan? Ayo teman-teman, inti kalimat nomor 5. Gua serahkan kepada kalian untuk menjawab. Kalau misalnya ini salah, mohon maaf, gua akan laporkan kepada KWH bahwasanya kalian salah di soal inti kalimat. Aduh, malu banget sih. Gua akan laporkan nih kalau salah. Ayo silakan berpikir serius. Aku tungguin 15 menit pun tak apa. Perwakilan remote AC silakan mengetik. Atau ini kalau salah sih jujur pasti Kak Mala, Kak Wohe, siapa lagi ya? Aduh, kecewa sih itu. Aduh, ya Allah, objek pun. C, C nggak sih? Karena ada subjek, predikat, objek. Oke. Tubuhnya mengalami stres. Oke. SPK ya. Mengalami itu transitif. Nah, Tia ini pinter nih, Tia nih. Gacor nih Tia nih. Analisisnya lumayan bener nih, Tia. Oke, teman-teman. Jawabannya lumayan beragam ya. Nggak apa-apa. That's fine, that's fine. Gue malah suka banget kalau beragam nih. Daripada sepi, ya kan? Oke. Jadi kita analisis satu persatu deh, gitu ya. Di kalimat kelima. Dengan demikian, itu kan konjungsi ya. Dia konjungsi. Mana dia nulisnya? Konjung. Ketika seorang memilih lalalala itu dia pasti keterangan. Kenapa gue tahu keterangan? Coba kalian lihat tabel keterangan apa-apa gitu. Tabel keterangan pernah di-share kok kayaknya sama KUH itu ada 12 atau 13 gitu. Ketika itu masuk ke ketika itu keterangan waktu. Waktu. Nah, di sini juga tubuhnya itu dia kan nomina ya. Dia nomina. Jadi dia bisa menduduki sebagai subjek. Terus tetap mengalami itu adalah frasa verbal. Karena tetap itu menjelaskan si mengalaminya. Gini deh, FV itu aja ya. FV transitif. Kenapa gue bilang gitu? Karena mengalami ini dia membutuhkan objek. Karena kalau nggak ada objek, dia nggak akan yang ngegantung kalimatnya. Contoh nih, tubuhnya tetap mengalami. Wow, hebat sekali mengalami apa gitu kan. Terus di sini respon stres. Nah, otomatis respon stres ini dia kan adalah frasa ya, teman-teman. Frasa nominal, di mana respons ini adalah N, terus juga N. Nah, tapi kita tuh harus mengetahui mana yang dijelaskan dan mana yang menjelaskan gitu. Karena sebenarnya kalau ada opsi tubuhnya tetap mengalami respon stres, itu lebih baik lagi. Cuman di sini kita disuruh memilih antara tubuhnya mengalami respons atau tubuhnya mengalami stres. Kita berarti harus memilih frasa yang memang intinya aja. Dan di sini inti dari frasa ini, frasa nominal, intinya itu ada di respons gitu. Karena respons apa? Respons stres gitu kan. Bukan stres ini tuh adalah jenis dari responsnya atau respon yang dikeluarkan gitu. Jadi si stres ini itu menjelaskan si responsnya gitu. Jadi kita bisa memilih respon sebagai objek karena dia adalah inti dari frasanya, gitu ya. Tubuhnya nggak lihat opsi E. Nah, di sini kan di sini ada itu kan teman-teman stres kan. Sebenarnya dia juga bagian dari frasanya, tapi stres ini tuh dia itu bukan bagian intinya, dia adalah pewatas atau dia itu yang menjelaskan si intinya lah. Elsa, tubuhnya mengalami stres. Elsa. Jadi di sini jawabannya yang C guys. Jadi
kalau tubuhnya mengalami stres, stres di sini tuh bukan intinya, bukan inti frasanya, teman-teman. Karena stres itu adalah bagian dari respons. Jadi kayak respons yang dikeluarkan tuh apa sih? Ya respons stres. Tuh. Karena C itu cinta. Itu mah yang lain. Kawek sama Kamala pasti bangga sama kita. Nah, gue setuju banget. Itu tadi yang jawab sumpah. Itu, woi, itu paham nggak? Yang maksud gue kayak, kalian paham nggak kenapa kok yang dipilih stres, bukan respons, teman-teman? Aman nggak? Ini lumayan tricky, dan menurut gue, di TO mungkin opsinya lebih susah sih menurut gue, guys, kalau di TO-TO gitu. Kayak sometimes, karena respons terhadap stres. Bisa juga kayak gitu. Jadi intinya, stres di sini itu adalah pewatas gitu loh. Maksudnya itu. Dilihat dari penyusun kalimatnya. Kalau dari penyusun kalimat, struktur kalimat ya. Iya. Kenapa kok inti kalimat itu dilihat dari struktur kalimat? Ya karena inti kalimat, coba deh, dalam kalimat itu harus ada unsur apa teman-teman yang membentuk kalimat. Jadi Putri udah pernah jawab sih. Dalam kalimat itu harus ada unsur apa? Nah, ada subjek dan predikat gitu. Makanya kenapa kok kita nganalisis bagian itunya, dan juga kita melihatlah kalau misalnya si predikatnya ini membutuhkan objek, berarti harus ada objek gitu kan. Jadi inti yang diterangin itu respons, bukan stres. Jadi inti yang diterang, iya benar. Karena stres itu adalah pewatas gitu. Oke, nah gue suka nih. Kurang berapa soal ya ini? Wow, masih banyak. Ayo, let's go. Jadi nih, penggunaan kata bercetak tebal yang tidak tepat. Nah, kalau misalnya kita ngomongin penggunaan, ini beda ya sama penulisan, hati-hati banget. Kalau misalnya penggunaan itu kaitannya sama konteks. Konteks, konteks katanya gitu. Jadi dia, konteks katanya bener nggak sama yang dibutuhin, gitu kan? Benar, makna lah itu. Di sini ada kalimat yang kedua. Asosiasi Psikologi Amerika atau American Psychological Association menjelaskan bahwa kemarahan yang ditekan terus-menerus dapat memicu stres kronis. Nah, di sini kemarahan tuh apa ya? Bentar gue cek dulu deh di KBBI deh. Apa bedanya marah sama kemarahan tuh keadaan ya? Coba marah. Typo coy. Marah. Oke. Berarti di sini tepat sih. Wow. Di sini tepat ya, teman-teman. Karena kenapa? Karena di sini tuh, apakah keadaan yang sangat tidak senang itu bisa ditekan? Kemarahan nomina dan marah itu adjektiva. Nah, di sini tuh yang ditekan terus-menerus itu bukan sangat tidak senangnya, tapi dalam keadaan tidak senangnya yang ditekan itu. Ditekan tuh maksudnya apa ya? Ditekan tuh ditahan gitulah. Jadi keadaan yang tidak senang ini itu ditahan secara terus-menerus, bukan bukan tidak senangnya yang ditahan. Bedain ya. Paham kan? Jadi bedain konteksnya antara kemarahan dan juga marah, teman-teman. Ini makin ke bawah makin sulit jadi soalnya. Nice. Yang keempat, temuan ilmiah yang dipublikasikan dalam Journal of Neuroscience tersebut menunjukkan bahwa paparan stres bla 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 bla. Nah, di sini gua tuh waktu ngerjain ya, gua tuh mikir ini tuh bedanya temuan sama penemuan gitu. Di sini konteksnya apa sih? Berarti kan sesuatu yang dipublikasikan. Berarti yang dipublikasikan itu kan berarti udah jadi kan. Kalau kita ngomongin yang sudah dipublikasikan, berarti kan sesuatu yang udah jadi gitu. Di mana yang sudah jadi ini berarti kan hasil. Iya kan? Berarti temuan ini yang dimaksud ada hasil dari mungkin penelitian yang dimaksud. Jadi gue tulis deh di sini temuan.
Itu hasil percobaan atau penelitian. Tapi kalau misalnya kita ngomongin penemuan, itu adalah proses, teman-teman. Proses penemuan gitu. Proses menemukan, proses apa ya? Proses menemukan, bener, proses menemukan. Jadi bedain temuan sama penemuan. Cara ngebedainnya tuh biasanya kalau misalnya kalian pakaiin aja kata-kata yang lain gitu. Kalau misalnya di sini penemuan yang dilakukan apa-apa gitu kan berarti dia kita pahami aja konteks apa makna kalimatnya gitu. Jadi harus dari gimana itu tuh dalam kalimat tuh maknanya tuh seperti apa gitu. Terus yang keenam, selain itu peneliti dari Harvard Media School juga menyebutkan bahwa emosi negatif yang ditekan ini udah jelas benar karena di atas tadi juga udah gitu bentuknya. Yang kesembilan, nah itu maksud gue soal bonus anjir. Pantas orang-orang pada jawab ya. Dalam konteks ini, pelupa bukan sekadar persoalan lemahnya ingatan, melainkan hal itu dapat menjadi sinyal, bla bla bla. Nah, di sini guys, kita sebenarnya bisa lihat dari yang dekat-dekat ini kan kata-katanya. Lemahnya ingatan itu kan bukan nggak sama sama pelupa. Pelupa itu kan orangnya kan, orang yang lupa gitu. Sedangkan di sini tuh ngomong tentang persoalan lemahnya ingatan. Jadi seharusnya pe-nya ini dihapus. Jadi lupa aja. Dalam konteks ini lupa bukan sekedar persoalan lemahnya ingatan. Gitu. Make sense nggak? Paham nggak guys? Dari sini guys, analisnya, ngupasnya. Ini menurut gua soal tricky juga ya. Karena berkaitan sama penggunaan kata. Jadi harus pahami konteks. Aman nggak guys? 9. 10 gua bonus ya, karena nggak ada anjir tebelnya yang mana. Aman, paham. Oke. Sekarang kita lanjut. Gabungan kalimat 7 dan 8 yang sesuai kaidah kebahasaan. Wah, ini kalau salah, waduh, apa ya? Ya fungsi gue DWU EYD 5 1 dan 2 dua kali Sabtu Minggu. Waduh. Ayo guys, jawabannya apa? 7 dan 8. Ini 8 ya. Aduh, gimana? Boy, jelek banget. Gak pakai itu, apa namanya? Stylus pen. 7 sama 7 adanya. Maaf banget. Bil kubil. La, 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 Nah, iya nih. Ayo guys, apa guys? Ya Allah. Teksnya nggak kelihatan. Iya kak guys, teksnya nggak kelihatan. Kok di HP gue kelihatan ya? Kurang ngezoom kah? D. Oke, kita save jawaban Isron. FKG. Waduh, keren banget itu. Udah, Isron aja nih yang jawab nih. Ah, kagak seru. Semuanya nih. Bentar. Oke, kita tahan deh. Lagi mikir, Kak. Oke, oke. Take your time, guys. D. Oke. Ini sepakat D kah? D. Sepakat D ternyata. Hmm. Hmm. Antara C dan B. Nggak boleh salah satu. Kita belajar untuk memilih. Mati lampu. Judul jurnal miring kan ya? Iya, benar. Jurnal miring. Jurnal miring karena dia berisi subbab-subbab ya. Dia kan baik
bagian yang besar dari sebuah bab. Makanya dia miring. Berisi artikel. Benar. Oke, udah ya. Gue anggap jawabannya tadi banyak-banyak D, C, B. Oke. Berarti kita analisis yang A dulu. Oke ya. Di sini kita disuruh pertama, perhatikan penulisannya. Kedua, perhatikan juga struktur atau struktur pola kalimatnya itu udah ada unsur wajibnya apa enggak. Itu jangan sampai lupa ya. Ya, di sini pertama. Selanjutnya, sebuah penelitian dalam jurnal Innovative Journal of Social Science Research yang berjudul Sejarah Kelam Konflik Warga Tionghoa di Indonesia dengan VOC juga memuat topik serupa. Oke. Nah, di sini guys, dalam sebuah penelitian dalam jurnal inovatif, jurnal itu kan emang dimiringin ya. Jurnal tuh dimiringin. Ini gimana gue nulis? Jurnal miring. Coba kalian cek NDA ini nggak ada sih, nggak ada yang eksplisit nulis kalau jurnal tuh miring atau enggak. Tapi jurnal itu karena dia adalah bagian besar dari sesuatu yang ada sebab-sebabnya gitu, makanya dia miring gitu. Nah, terus di sini tuh ada judul lagi. Nah, judul ini itu dimuat, guys, dimuat di dalam jurnal. Oi, dimuat di dalam jurnal. Artinya, dia ini harusnya apa? Harusnya adalah tanda petik. Nah, untung kembali sadar, Putri, sebelum terlambat. Jadi, karena dia ini dimuat di dalam jurnal, otomatis ini dari jurnalnya kan. Makanya dia diberikan tanda petik 2 gitu. Dan juga di sini ini aman, guys. Di mana sebuah penelitian, bentar. Sebuah penelitian ini kan subjeknya dalam jurnal bla 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 ini, dan predikatnya adalah memuat gitu. Dan juga ada objek di sini. Jadi ini aman. Tapi kita coba deh cek yang lain. Di sini secara EYD-nya udah benar ya, sama aja sebenarnya. Tapi di sini ada yang, teman-teman. Sedangkan sejak awal di sini tuh nggak ada predikatnya. Di sini juga yang juga ditemukan. Dia perluasan semuanya. Jadi ini nggak ada predikat gitu. Nggak ada predikat. Wow. Ini gimana nih? Terus yang C. Selanjutnya, sebuah penelitian berjudul Sejarah Kelam gitu yang memuat topik serupa. Bentar, sebuah penelitian sejarah kelam. Oh, ini kebalik ya malahan. Dimana yang subbab ini tuh malah dimiringin, teman-teman. Jadi ini jelas salah. Terus yang D. Selanjutnya sebuah penelitian dalam jurnal ini juga sama aja. Malahan ini dua-duanya dimiringin. Juga salah. Terus ini ya. Selanjutnya sebuah penelitian dalam jurnal inovatif. Nah, ini tanda petik ya. Ini juga salah. Seharusnya miring. Gitu. Jadi kurang tepat semua. Jawabannya yang benar adalah A gitu. Aman apa bingung? Guess. Tadi yang minta ngulang dari yang nomor 3, dari nomor 3 itu maksudnya dari nomor 3 sampai sekarang, woi. Kurang teliti. Nah, itu pelan-pelan aja, guys. Ya, tapi gue sih yang nyuruh cepet-cepet sih. Astagfirullah. Cuman ke depannya, please banget tuh lebih teliti. Dia nyamain sama yang di teks Kak tulisannya. Di teks ini, guys, itu kurang tepat. Walaupun di teks tulisannya kayak gini, ini tuh ada kesalahan penulisan huruf kapital. Wah, ini ada soal yang terlewat ya, guys. Tapi kok kagak ada opsinya. Nah, di sini nih, ya, di sini tuh kita juga harus memperhatikan aturan yang lain, teman-teman. Jadi, di sini kan sejarah kelam itu kan yang dimuat di dalam jurnal. Ya. Nah, kalau memang dia ini adalah judul yang dimuat dalam jurnal, bisa jadi kan adalah sebuah artikel atau hasil penelitian juga bisa. Ini kan hasil penelitian kan.
Makanya dia diberikan tanda gitu. Karena dia adalah sebuah bagian dari bagian yang lebih besar gitu. Nggak harus menyamakan yang di sini karena ini pun bentuknya salah, jadi harus dibenarkan. Aman nggak, Jessica? Aman nggak, Jess? Kak Jessica, aman nggak? Aman ya kayaknya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Di sini kita judul ya. Udah kita nggak usah ngulangin materinya karena udah jelas gitu. Di kalimat ke-1 sampai kalimat ke-4, dia nih ngomongin Pilates kurang cocok dijadikan latihan ketahanan utama. Nah, kenapa tuh? Pasti ngomongin tentang kenapa kok Pilates ini nggak bisa dijadiin ketahanan utama. Jadi dia ngomongin tentang nggak memiliki beban progresif, terus dia juga eh, padahal dia tuh harusnya kalau bertambah usia itu harusnya wanita dan pria tuh harus menjaga otot dan massa otot, tapi latihannya tuh malah nggak inherent dengan mengencangkan otot gitu. Jadi dia bakalan ngomong tentang Pilates yang kurang cocok nih, kurang cocok bla 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 gitu. Nggak boleh ngomong bla bla bla. Yang kurang cocok dijadikan latihan ketahanan utama. Kalimat 5 sampai 7. Dia ngomong tentang WHO merekomendasikan orang dewasa untuk melakukan setidaknya 150 menit latihan intensitas sedang seminggu. Meskipun Polaris mungkin lebih ya pokoknya dia ngomongin tentang uh, Pilaris yang nggak cukup juga gitulah ya. Gitu. Nah, jawabannya ya emang udah kelihatan sih. Jadi keterbatasan Pilaris sebagai latihan ketahanan dan aerobik. Tapi coba kita lihat dulu yang lainnya. A. Perbandingan Pilaris dengan latihan kardiovaskular lainnya. Nah, di sini emang ada perbandingannya, yaitu di kalimat ketujuh, tapi ini terlalu spesifik ke kalimat ketujuh aja ya. Nih, terus Pilaris dan pengaruhnya terhadap kesehatan jantung. Ya, ini juga gak ada sih yang ngomongin tentang jantung ya. Jadi ini OOT. Pilaris dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Justru kita malah ngomongin teks yang kayak menghujat Pilaris, gak ngomongin tentang manfaatnya gitu. Jadi kurang tepat. Pilaris dan peranannya dalam membangun massa otot. Ya emang dijelasin kalau misalnya kita itu membutuhkan olahraga yang membangun massa otot gitu. Tapi di sini tuh dia malah ngomong kalau Pilates ini itu malah gak bisa buat jadiin bahan untuk latihan buat menambah massa otot nih. Jadi bukan gitu ya, bukan judulnya. Karena dia nggak mewakili teks tersebut. Terus yang keterbatasan Pilates sebagai latihan ketahanan dan aerobik. Nah ini jawabannya yang tepat karena dari tadi dia ngomongin tentang kurang cocok dijadiin latihan ketahanan utama karena apa dijelasin. Terus di sini juga ngomong nih kalau WHO tuh ngasih anjuran begini, tapi Pilates aja nggak cukup. Karena apa? Ya karena ada olahraga-olahraga lain yang lebih cukup untuk memenuhi intensitas yang dianjurkan oleh WHO gitu. Jadi yang ini adalah jawaban yang tepat. Gue rasa itu pasti udah aman. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan yang berikutnya ya teman-teman. Nah, di sini kita disuruh untuk memperbaiki kalimat ke-8. Nah, di sini itu kita analisis strukturnya. Kira-kira yang salah tuh apa sih? Nah, untuk melawan api secara langsung kan dia sebagai keterangan ya. Nah, juga menggunakan kain perca. Nah, juga menggunakan kain perca di sini menggunakan adalah predikat. Kain perca itu adalah objek yang diperluas dengan yang direndam dalam air atau cuka gitu kan. Nah, di sini kita sadar nggak ada subjeknya gitu. Jadi bener banget, jawabannya yang bener adalah A. Oh my god, nih running bisa loh ini. Selesai 10 menit nih bisa. Semua soal ya. Jadi coba kita lihat penulisan kain perca digabung. Enggak, kain perca nggak digabung. Menghilangkan kata atau. Nah, kata atau di sini itu adalah konjungsi pemilihan gitu ya. Nggak bisa dihilangin juga. Terus menghilangkan kata yang. Nah, yang di sini kan fungsinya perluasan. Ngapain dihilangin? Menghilangkan tanda koma setelah kata langsung. Kalau dihilangin pun ya, dia bakalan ambigu nih teman-teman. Karena untuk
ketika ada keterangan yang mengawali kalimat dan keterangan itu adalah keterangan yang ambigu atau keterangan yang bisa menyebabkan unsur-unsurnya tuh menjadi lumayan ambigu lah kan karena sebagai sebagai subjek itu kan nggak bisa frasa preposisional kan. Kalau misalnya ada untuk nih, ada untuk kan preposisi. Nah, dia bakalan jadi preposisional dan itu nggak bisa digunakan sebagai subjek. Makanya dia harus dipisahkan menggunakan koma dan juga agar makna kalimatnya nggak ambigu gitu. Jadi tanda koma di sini itu udah tepat, kata yang udah tepat, kata atau udah tepat, kata kalian percaya udah tepat. Ya kita emang butuh subjek aja di sini nih. Jadi kita pilih opsi yang A gitu. Aman kan? Aman kan guys? Ini mode ngebut nih guys. Karena sebenarnya jam kita harusnya 2 menit lagi harusnya kelar cuy. Gue takut kalian nanti waktu ada kelas malah lemah letih lesu luwai. Waduh, itu malah bahaya. Kalimat kalimat yang dimaksud tuh ini ya guys. Selain itu, penggunaan pompa juga merupakan bagian penting dari teknik pemadaman api Romawi gitu. Kasih sushi biar gak tapi pada puasa cuy, Elsa. Nah, oke guys. Di sini tuh juga kaitannya sama kayak kohesi sama koheren nih. Dimana kita juga harus ngelihat hubungannya dan juga keterkaitan makna, terus keterkaitan konjungsinya juga gitu untuk mempermudahkan kita menjawab. Nah, gue persempit aja teksnya karena ini udah waktunya udah mau habis. Jadi gue persempit aja untuk menganalisis dari sini teman-teman. Ini gue melakukan kesalahan nih karena seharusnya yang gue tulis paragrafnya ini aja. Nih ya, di bawah yang hijau. Nah, di sini kita analisis. Kalau yang mau dimasukkan itu tentang penggunaan pompa dalam teknik pemadaman api Romawi gitu. Nah, di sini kalimat kelima dia ngomongin tentang sekat api yang dibuat untuk mengatasi kebakaran gitu. Belum ngomongin tentang Romawi-Romawi ya. Jadi nggak bisa. Sebelum bulldozer ada, pembuatan sekat api harus dilakukan dengan tiang dan kait. Berarti dia ngomongin tetap membahas yang sama yaitu adalah sekat api. Nah, ini adalah pentingnya ya guys, kayak keterkaitan antar maknanya, kepaduannya itu ada gitu. Karena di sini ngomong sekat api, di sini juga ngomong sekat api. Nah, di sini nih, di kalimat yang ketujuh baru mulai bahas tentang bangsa Romawi. Yang mana bangsa Romawi itu menggunakan peralatan pengepungan seperti katalista untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, pekerjaan yang dimaksud, bentar, gimana nih? Pekerjaan yang dimaksud ya, itu adalah membuat sekat api, gitu. Itu adalah sekat api. Gimana nih? Nah, gitu. Untuk melawan, nah ini pembahasannya udah mulai beda. Tapi dia ini membahas tentang perlawanan api, tapi dalam bangsa Romawi juga. Untuk melawan api secara langsung, mereka yang dimaksud adalah bangsa Romawi itu juga menggunakan kain perca yang direndam dalam air atau cuka, gitu. Nah, di sini teman-teman kita juga harus highlight bahwasanya kalimat 9 sama kalimat 10 itu nggak bisa dipisah gitu. Nggak bisa dipisah. Nggak bisa ada kalimat yang di sebelum kalimat 10 lah intinya. Karena kenapa? Di sini kan di kalimat 9 tuh dia ngomong kalau kendaraan pemadam kebakaran yang ditarik kuda yang disebut sipo. Jadi bangsa Romawi itu juga pakai kendaraan nih. Nah, itu juga dijelasin di kalimat 10 bahwa kendaraan tersebut berisi reservasi air dan pompa. Kalau misalnya kita menambahkan kalimat ini di tengah-tengah 9 dan 10, itu jelas nggak akan padu gitu. Karena mereka yang membahas topik yang masih sama, yaitu adalah kendaraannya. Gitu. Sebelum kalimat 9. Tepat banget, asli. Ya. Kenapa kok kalimat sebelum kalimat 9? Karena, teman-teman, di sini kan dia udah ngomongin tentang melawan api. Sedangkan bangsa Romawi yang awal itu kan ngomongin tentang
sekat api. Nah, untuk melawan api secara langsung, dia ini ngomong tentang kain perca yang direndam dalam air atau cuka. Di sini, gue highlight juga, di sini ada selain itu nih, teman-teman. Selain itu, wow, kok begini sih? Selain itu kan berarti dia menambahkan. Jadi, hal yang dilakukan untuk melawan api secara langsung, ya, itu penggunaan pompa. Ya, di sini dia ngomong teknik pemadaman api. Sama kan sebenarnya yang dibahas. Jadi benar banget. Kalau sebelum kalimat ke-8, itu masih kurang tepat, teman-teman. Karena kenapa? Kita juga harus perhatikan, wow, itu ada yang namanya sushi. Ini nih, bentar, woi. Ini waktunya udah mau habis, teman-teman. Ini, kalau misalnya kita pakai konjungsi selain itu, dia kan penambahan. Di mana penambahan itu sebelumnya harus ada sesuatu yang udah dibahas dengan kata yang sama gitu. Karena di sini selain itu tuh fungsinya tuh penambahan gitu, teman-teman. Jadi nggak bisa dipakai di sebelum kalimat ke-8. Kira-kira paham nggak, Tia? Tia psikologi. Gue juga ada temen yang mau psikologi UGM. Kayaknya tuh bakalan jadi seangkatan tuh, Tia. Teman-teman tuh Kak, iya. Izin tidur nggak boleh ya, Sushi. Ini kita udah mau selesai loh. Masih banyak sih. Ya Allah, masih banyak ternyata. Oke, kita lanjut lagi. Kesalahan penulisan tanda baca terdapat pada kalimat nomor. Di sini kalimat keempat. Apalagi bagi orang Romawi. Di sini komanya juga dia ya, pisahkan keterangan biar nggak ambigu gitu. Jadi tepat. Terus di sini juga ada nama Cacus dikatakan berasal dari bahasa Yunani kuno. Di sini kan adalah kutipan langsung ya teman-teman. Dan juga di sini Cacus di sini itu adalah maksudnya itu suatu kata yang asing gitu atau suatu yang kata yang jarang digunakan. Makanya seharusnya dia diberikan tanda petik 2. Tapi kita harus ingat tanda petik 2 kalau udah berada di dalam tanda petik itu kan dia harus tanda petik 1 kan teman-teman. Jadi harus emang gini bentuknya dan itu tepat. Yang keenam, nama itu berarti buruk atau jahat. Nah, tanda petik di sini itu berfungsi sebagai makna, ya kan? Terus, yang ke-10, dalam buku ke-8 puisi epik ini, buku ke-8, ingat ini adalah tanda hubung, di mana kalau misalnya ada tanda hubung yang seperti ini itu untuk menghubungkan sesuatu hal yang beda gitu, dari huruf ke angka gitu. Jadi ini sudah tepat juga. Terus yang ke-11, konon ya, ini bener pakai tanda koma. Di sini ada perluasan. Sadarilah wahai sobat-sobatku, ada perluasan. Bentar, ini gimana nih? Ada perluasan nih. Perluasan seharusnya nggak usah kasih koma. Ada koma sebelum yang benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Oh. Aman ya, aman ya. Aman nggak? Aman. Ini udah pasti aman karena pada diem ya. Oke, aman. Oke, sekarang kita lanjut ke bila paragraf di atas dipecah menjadi 2 paragraf. Kalau paragraf tuh dipecah, kita harus ingat guys, paragraf itu hanya terdiri atas satu ide pokok. Paragraf. Ya Allah, bil gue sangat membosankan kah sampai ketiduran? Terdiri, terdiri dari satu gagal dan dijelaskan pakai kalimat penjelas gitu. Kita harus tahu nih gagasannya apa. Di sini kalimat ke-1 itu kan ngomongin tentang Cacus ya, tokoh Cacus ini. Nah, itu ngomongin tentang Cacus dalam mitologi Romawi. Ya kan? Jadi mitos lah. Mitos Cacus Hercules gitu. Nah, tapi kita sadari di kalimat yang ke bawah-bawah ini, nama Cacus dikatakan berasal dari bahasa Yunani kuno.
Nama itu berarti buruk atau jahat. Cacus bahkan digambarkan, lah cacus, cacus, cacus gitu. Di sini kita harus sadar kata yang diulang-ulang itu kan cacus ya sebenarnya. Nah, kata cacus itu berarti gagasan yang kedua itu berarti membahas lebih spesifik gitu kan. Membahas lebih spesifik si cacus gitu. Nah, jadi kita harus pilih nih kalimat itu yang mana. Nah, sebenarnya kita juga bisa langsung eliminasi aja per opsi gitu, biar nggak susah-susah gitu. Yang empat, apalagi bagi orang Romawi kisah tersebut. Di sini ada kata tersebut ya, kata tunjuk. Nggak bisa jadi kalimat utama, karena kenapa? Ini tuh masih bergantung. Ingat guys, gagasan itu bisa berdiri sendiri. Kalau dia adalah gagasan utama, dia bisa berdiri sendiri dan bermakna gitu. Kalau misalnya ada kata tersebut, jelas nggak bisa, karena dia berarti masih bergantung dengan kalimat yang sebelumnya. Coret. 5 terakhir ya, karena itu itu udah tepat nih kayaknya si Putri nih. Feeling gua tepat, Putri tepat banget gitu. Oke, yang keenam, nama itu. Nah, ini juga nggak bisa, karena itu ya, itu kan juga berarti mengarah apa, itu apa. Ini masih gantung, jadi nggak bisa kita jadikan apa namanya kalimat utama. Terus yang kedelapan, Cacus bahkan digambarkan sebagai makhluk mengerikan dalam beberapa versi. Ini bisa aja kegocek, tapi ingat teman-teman, di sini ada bahkan. Bahkan itu kan penegasan ya, penegasan yang penambahan, sebenarnya penambahan, tapi lebih ditegaskan gitulah konotasinya. Nah, kalau misalnya ada ngomong kayak gini, berarti sebelumnya itu ada kata kalimat-kalimat sebelumnya gitu. Karena di sini fungsinya adalah penambahan gitu kan. Jadi nggak bisa juga sebagai kalimat utama. Yang kesembilan adalah nih, hal ini. Udah terlihat banget, hal ini tuh hal ini apa cuy? Jadi nggak tepat juga. Jawabannya adalah yang B, kelima. Ini juga diperkuat guys, karena kenapa? Dia di sini kan ngomong nama Cacus dikatakan berasal dari bahasa Yunani kuno nih. Nah, terus dijelasin lagi nama itu tuh mengarah si Cacus itu buruk atau jahat. Berarti di 6 ini positif kalimat penjelas. Terus Cacus bahkan digambarkan sebagai makhluk bla 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 bla. Berarti ya ngomongin lagi si kalimat kelimanya ini. Jadi kita bisa simpulin bahwasanya paragraf yang harus dipecah itu kalimat yang kelima. Gitu ya. Aman guys? Gue kecepetan nggak? Masih paham nggak? Oke. Aduh, izin Li. Dian nyimak dari tadi, Dian. Aduh, terharu. Manakah kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat ketujuh, gitu ya. Kalimat ketujuh nih. Nah, di sini tuh kita juga harus perhatikan ya teman-teman. Ini jujur gue waktu ngerjain gue kegocek. Karena gue mengira ini adalah lukisan, jawabannya yang A gitu. Karena gue melihat Cacus bahkan digambarkan gitu kan. Digambarkan kan berarti lukisan. Sedangkan kayak lukisan, artikel, siniar, kan yang bener-bener digambar. Itu kan lukisan kan teman-teman. Cuman setelah gue pikir-pikir lagi, digambarkan itu bisa aja dia itu nggak bener-bener gambar gitu. Tapi bisa juga makna konotatif atau makna kiasan gitu. Nah, tapi di sini coba perhatikan teman-teman, itu sebagai makhluk mengerikan ya. Sebagai makhluk mengerikan yang pertama. Terus sebelumnya dia juga ngomong kalau status ini tuh diartikan sebagai buruk atau jahat. Berarti kaitannya apa? Sifat gitu. Ada kata sifat dari buruk jahat dan juga sesuatu yang mengerikan. Si D. Anjir, kok astagfirullah. Kok kok bisa gitu. Gacor. Oke. Mantep banget. Sumpah gue shock banget cuy. Gue kode-kode langsung ini. Iya, bener banget deh, teman-teman. Karena bisa juga sih dilihat dari mitos. Tapi kalau gue sendiri, gue melihatnya dari buruk atau jahat sama si ini. Apa nih namanya makhluk mengerikan gitu. Karena gue coba lihat nih, simbol kemunafikan. Nggak ngomong simbol kemunafikan kan. Jadi walaupun gue melihatnya dari versi lukisan, cuman gue mengabaikan si simbol kemunafikan. Jadi gue kegocek. Jadi teman-teman harus jangan kayak gue yang kayak
kurang teliti gitu. Soalnya kayak digambarkan baik dan jahat itu. Iya, benar. Memerangi kejahatan. Ini malah bertolak belakang karena awalnya tuh ngomong tentang buruk atau jahat. Dia malah memerangi kejahatan. Kan kurang tepat ya. Berperan sebagai musuh masyarakat. Nah, di sini kita juga nggak ngomong tentang masyarakat sebagai objek kan. Jadi ini juga kurang tepat. Nah, antagonis ini masih masuk gitu kan. Nah, sedangkan sebagai monster menyeramkan. Nah, kalau di sini nih ya, gue sadar bahwasanya kan bahkan ini kan penambahan. Makhluk mengerikan sama monster menyeramkan, walaupun bentuknya tuh beda, tapi kan maknanya sama kan. Sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang mengerikan gitu. Jadi kalau misalnya ditambahin pun, ya fungsi bahkan yang menambahkan di sini jadi apa dong gitu kan. Dia malah belibet nih kalimatnya, jadi nggak efektif paragrafnya. Jadi opsi yang paling benar itu adalah opsi yang D. Gitu. Oke? Ini gacor banget nih. Ini nih soal gacor. Ini bagi teman-teman yang mau dan benar, ini nggak, ini deh, kalian yang benar, ini gue skip karena penjelasannya lumayan panjang. Cuma kalau emang ada orang yang benar, gue transfer 20.000 ke rekeningnya. Jadi silakan SS teman-teman yang ikutan ini, silakan SS banget. Jangan jawabannya benar. Kurang dikit sih, kurang berapa nih? Lumayan panjang teman-teman, lumayan masih banyak. Jadi ini aja, aku boleh ikutan nggak? Kagak boleh, anomali, boy. FF itu. Jadi silakan SS dan kalau benar, ini mah soal kita. Iya kan Yan? Soal kita nih Yan. Kalau benar, satu orang tercepat. Nggak bisa, dia udah tahu jawabannya. Satu orang tercepat. Setelah waktu gua dewo juga boleh sih. Buat jajan sushi. Nggak cukup anjir duitnya kalau buat jajan sushi itu mah. Buat apa ya? Cari takjil nanti. F kan? Waduh, bikin nafsi sendiri. Oke, sekarang kita melihat lanjut ya guys ya. Gini, mempersingkat waktu nih. Di sini kita disuruh menggantikan kata nih, teman-teman. Di kalimat kedua. Kita perhatikan ya, apakah maknanya kata harum ini sesuai nggak sih? Kalau emang dia disuruh ganti, itu biasanya disuruh ada juga opsi yang membiarkan aja gitu. Nah, tapi kita lihat apakah maknanya itu cocok sama maksud dalam kalimat ini gitu. Wait. Lalat buah bisa mencium harum buah yang mulai membusuk dari jarak yang sangat jauh. Nah, mulai membusuk itu kan sesuatu yang baunya nggak enak gitu ya. Tersebut lagi. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin tentang harum, harum kan sesuatu, harum itu, kita lihat deh di KBBI, makna harum apa, biar lebih tepat. Wangi ya, berkaitan sama wangi nih, wangi atau sedap. Oke, wangi, sedap, gitu. Terus diganti kata aroma. Nah, aroma pun juga sama sebenarnya guys, sama kayak harum. Wangi sama sedap. Kalau nggak percaya kalian search aja sendiri di KBBI teman-teman. Terus diganti dengan kata rasa. Nah, rasa itu, ingat, rasa itu kan dia lebih kaitannya itu pakai indera pengecap. Sementara yang dimaksud di sini itu indranya adalah indera hidung tuh apa ya? Indera mencium itu indera apa ya, cuy? Indera hidung tuh apa ya? Wih, ya pokoknya beda indera lah ya. Indera bau, indera apa yang hidung tuh kan? Indera penciuman. Astaga, pinter banget. Ya, jadi rasa ini adalah indera pengecap gitu ya. Jadi beda. Kalau dihilangkan, kalau misalnya si harumnya dihilangkan, ini berarti mencium buah. What the hell mencium buah? Mencium buah gitu, maknanya ganti. Nah, kalau ngomongin sama bau, itu adalah jawaban yang benar, teman-teman. Karena bau ini
konotasinya adalah sesuatu yang baunya nggak sedap gitu, nggak enak. Gitu. Jadi karena di sini tuh busuk, kan dia kan konotasinya nggak enak atau nggak sedap ya. Jadi jawabannya adalah yang Elsa terus bosen. Nggak tahu ini Elsa kayaknya buzzer di kunci jawaban kali ini anjir. Asik banget nih. Oke, sekarang kita lanjut ya. Makna kalimat ke-6. Kata yang dapat dihilangkan. Oleh karena itu, dia sebagai konjungsi, aduh, bentar. Konjungsi lalat buah, subjek yang berterbangan nih diperluas masuk, ini adalah predikat, ke dalam, ya, ke dalam rumah ini, dia bisa ke keterangan sih, dalam, ya. Benar banget jawabannya adalah yang dalam ya, karena di sini itu beda sama yang di atas tadi. Masuk di sini itu bener-bener maksudnya adalah masuk beneran gitu. Jadi masuk ke dalam ruangan. Kan kita tahu ya, kalau masuk itu pasti ke dalam, nggak mungkin masuk keluar gitu kan. Jadi jawabannya adalah dalam gitu. Karena udah jelas, guys. Tapi coba kita lihat yang opsi lainnya. Di sini yang lelah yang berterbangan. Jadi kan dia kan memperluas ya, jadi nggak bisa. Terus harus itu kan sesuatu yang wajib gitu, sesuatu yang harus banget nih dilakuin. Makanya harus di sini tuh harus ada. Terus segera itu kan dia intensitas, jadi kayak sesuatu yang nggak bisa ditunda nih. Kalau misalnya harus dibasmi sama harus segera dibasmi, segera di sini tuh fungsinya kayak ayo cepetan banget, nggak bisa ditunda buat melakukan pembasmian gitu kan. Jadi nggak bisa juga dihilangkan. Sementara dibasmi, teman-teman itu juga nggak bisa gitu, karena ya di sini justru segera dibasmi ini kan dia kan frasa ya, Nah, dibasmi ini malah intinya gitu. Jadi kalau dibasminya ini hilang ya jelas dia akan mengubah maknanya. Masa harus segera gitu doang? Harus segera apa nih? Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang lanjut ya guys, kita ngebut banget, sorry banget. Nah, ini terakhir, udah ini terakhir nih. Tapi ini dulu nih. Kesalahan penggunaan konjungsi, teman-teman. Wow, gua molor 19 menit, cuy. Kalimat ketiga. Kalau masih ada yang kurang paham, tanyain aja, tapi nanti ya guys. Hewan ini memiliki bentuk yang menyerupai lalat pada umumnya, tetapi ukuran lebih kecil. Nah, ini benar, karena dia menentang, gitu kan. Dia, ya dia mirip sama lalat, tapi walaupun dia mirip, ukurannya tuh lebih kecil, gitu. Yang kelima, ini kenapa nih ngetek-ngetek Ajin-Ajin? Yang kelima, lalat buah bukan hanya. Nah, ini adalah konjungsi Korea apa, guys? Konjungsi apa nih, guys? Aduh, ini belum dapat materi konjungsi ya, guys. Beneran kah? Korelatif. Iya. Bener banget, guys. Bukan hanya, itu pacarnya adalah melainkan juga. Bener banget tuh, Tia. Jadi jawabannya yang B. Tapi kita analisis juga yang ya. Oleh karena itu, gitu. Jadi dia pasti ada hubungannya sama kalimat yang sebelumnya karena dia adalah konjungsi antar kalimat. Lalat buah bukan hanya mengganggu tetapi juga menjijikkan. Oleh karena itu, lalat buah yang berterbangan masuk ke dalam rumah harus dibasmi. Jadi dia benar, dia menyimpulkan karena dia menjijikkan, makanya dia harus dibasmi gitu. Yang kedelapan, salah satu contohnya adalah dengan ini ya, dan. Nah, dan di sini itu maksudnya adalah penambahan. Salah satu contohnya adalah dengan menghilangkan tempat berkembang biak dan menjaga kebersihan. Jadi, hal yang dilakukan untuk membasmi hewan itu bisa dilakukan dengan cara menghilangkan tempat berkembang biak, terus ada juga yang lain yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Terus yang kesembilan, selain itu, tanaman herbal, selain itu kan berarti dia menambahkan. Berarti apa yang ditambahkan? Yaitu adalah cara untuk membasmi hewan gitu. Cara untuk membasmi hewan itu bisa digunakan, bisa menggunakan herbal nih, kayak rosemary, selasih, itu bisa mencegah kemunculan lalat buah. Jangan begitu dong, Ajin. Nah, Akang Unpad, sumpah ini gacor banget. Ini gue tulis gini deh, keterangan ya, konjungsi buka kembali konjungsi korelatif. Oke. Sekarang kita lanjut ke kalimat tidak logis. Ini sebenarnya sama aja kayak kalimat efektif. Terlebih dahulu,
Kalau gua caranya lebih memprioritaskan untuk menganalisis struktur kalimat terlebih dahulu karena itu adalah unsur fisik, guys. Jadi itu lebih mudah untuk dianalisis daripada menganalisis kayak kaidah-kaidah kelogisan. Kelogisan kan kayak perlu konteksnya juga, itu logis apa enggak. Terus juga kesejarah kan juga perlu memperlihatkan konteks juga, memperhatikan konteks gitu. Jadi akan lebih baik, bijak, akan lebih mudah bagi orang-orang itu orang-orang gua ya maksudnya itu analisis struktur kalimatnya aja. Bener banget, yang baku adalah makin. Di sini berdasarkan sebuah penelitian yang menggunakan la ini adalah keterangan ya. Gitu. Adaptabilitas karir generasi muda. Adaptabilitas ini adalah frasa nominal ya sebenarnya. Frasa FN gitu aja. Bisa jadi subjek. Berada ini predikat, tak perlu objek. Jadi dalam ini karena dia ini fungsinya melengkapi si predikatnya, maka dia adalah pelengkap gitu. Dia adalah frasa prep yang sebagai pelengkap. Yang kedua, nilai rata-rata kemampuan adaptasi karir remaja Indonesia. Ini adalah FN, frasa nominal, sebagai subjek. Menempati, dia adalah verba, P, trans. Butuh objek, karena dia kalau menempati doang, menempati apa gitu kan. Peringkat, ini adalah objeknya. Dia nomina sebagai objek. Ke-26 di dunia. Ini adalah keterangan ya. Keterangan. Yang ketiga, hal ini yang dimaksud adalah peringkat ya. Jadi dia adalah subjek, menunjukkan, dia juga predikat ada, terus bahwa itu ingat, klausa bahwa bisa jadi objek. Gitu. Terus yang ke-6. Wow, gue menganalisis 1, 2, sampai 3. Kok gue nggak menganalisis itu sih? Astagfirullah. 5. Membuat harapan akademis. Nah, ingat teman-teman, yang bisa jadi subjek itu frasa nominal, nomina, pronomina, sama klausa. Ya kan? Sementara verba di sini tuh nggak bisa. Di sini kan ada frasa verbal ya. Ini nggak bisa, teman-teman. Jadi kita perlu subjek. Di sini nggak ada subjek, teman-teman langsung predikat nih. Ini bukan frasa sih, ini predikat aja. Membuat harapan akademis ini adalah objek ya. Jadi kita perlu subjek gitu, karena di sini unsurnya kurang lengkap. Tapi kita make sure lagi deh. Kita make sure. Kaum muda Indonesia ya cenderung memiliki, kaum muda Indonesia ini frasa N gitu. Dia subjek. Cenderung memiliki, dia frasa, ya benar, frasa nominal juga. Frasa verbal sebagai predikat transitif ya kan? Tapi kalau predikat duluan nggak apa-apa kan Kak, boleh banget predikat nggak apa-apa. Tapi teman-teman di sini perhatikan membuat harapan akademik dan karir ya. Oke deh, di sini kan ini kan nah seharusnya kalau memang dia itu selanjutnya itu adalah subjek gitu kan berarti harapan akademis ini kan sebagai subjek gitu kan. Nah, tapi tuh membuat harapan akademis dan karir ini tuh nggak bisa jadi ini tuh nggak bisa jadi subjek karena emang secara makna pun beda gitu. Apa yang membuat gitu kan? Iya, jadi kalian ingat nggak sih apa yang dilakukan dan siapa yang melakukan gitu? Apa yang melakukan dan siapa yang melakukannya itu loh. Ya kalau jujur gue agak lupa sih. Tapi itu bisa diterapkan dalam kalimat ini. Bagi yang ingat guys, iya itu kaitannya sama itu. Jujur gue lupa caranya karena iya, itu bisa sih pakai itu. Pertanyaan dari KUH itu loh, apa yang di ini dan apa yang ini gitu. Jadi kalau misalnya harapan akademis itu bukan sesuatu yang membuat gitu.
Jadi dia nggak bisa dijadikan subjek, teman-teman. Jadi hati-hati banget sama kalimat inversi. Jadi kalau memang kalian ngira ini adalah kalimat inversi, boleh banget pakai caranya kau hack. Apakah harapan akademis ini yang membuat orang itu berpengaruh pada keputusan ini gitu? Apakah harapan akademis itu membuat apa anjir gitu kan nggak bisa ya? Kalau misalnya seharusnya dia tuh subjek, gini deh, apa ya? Oh gini. Apa yang menempati peringkat ke-26 di dunia gitu. Ini kan? Nih. Apa yang menempati peringkat nilai rata-rata kemampuan? Dia bisa dijawab dengan subjeknya. Nah, apa yang diterangkan dan apa yang menerangkan? Nih gue lupa banget rumusnya jujur. Apa yang menempati peringkat itu adalah nilai rata-rata kemampuan. Jadi dia bisa disebut sebagai subjek. Nah, terus apa di sini apa yang membuat gitu kan? Karena di sini kan adalah predikat atau apa yang harapan akademis deh. Kan nggak nyambung ya dalam kalimat ini gitu. Jadi kalau diterangkan dan apa yang menerangkan tuh frasa, guys. Bukan itu rumusnya. Tapi itu nggak rumus saklek sih. Cuma aja kayak kalian hubungin aja predikatnya itu kan sesuatu yang dilakukan ya oleh si subjeknya gitu. Sesuatu yang terjadi sama subjeknya. Jadi opsi aja. Kalau MDDM tuh frasa ya. Oke, jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan kalau yang gak baku yang gak logis adalah kalimat kelima. Kalimat keenam. Udah ya, gua analisis tadi. Ini dia ada memiliki, dia butuh objeknya adalah banyak pertimbangan gini. Yang ketujuh, pertimbangan-pertimbangan tersebut. Nah, ini adalah subjeknya, nomina ya, sebagai subjek. Dipengaruhi, ini adalah predikat, verba intrans. Oleh sikap dan pandangan keluarga. Dipengaruhi, dia pelengkap sih. Gitu. Jadi ini masih strukturnya masih lengkap ya. Cuma kalimat 5 aja yang strukturnya kurang lengkap. Nah, berakhir sudah sesi gue buat DWU. Aduh, cium. Nah, itu kayaknya si Zul TMUB kayak seneng banget gitu gue udah nggak DWU lagi, anjir. 45 orang nih yang masih bertahan di dunia ini. Oma, bentar. Kan jawaban yang tadi A. Yang apa ya? Oh, yang itu. Yang itu ya. Ya ntar gue jawab deh chat-chatnya ntar. Nggak nyampe 15 menit. Ya pokoknya 800 amin ya. Amin banget ya Allah. Sumpah dah. Gue berharap gak boleh diskusi, anjir. Senang soalnya selesai. Bentar gue copot dulu servisnya. Ini udah aman nggak semuanya teman-teman? Udah aman nggak? Aman. Oke. Stop streaming. Gue on cam guys, karena muka gue kayak, walaupun gue udah mandi nih, jujur. Cuman gue, muka gue kayak masih muka tidur anjir. Ya Allah. Kayak ini gue mau nitip sama teman-teman yang, Nara, BTW, iya udah end record. Nar, makasih Nar. Tidur nggak lu Nar tadi Nar?